Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rashid Gibran dengan NPM 2024 14500 290. Nama saya Gita Putri Sandriani dengan NPM 2024 14500 277. Kami dari kelompok 11, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas R2E. Mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar, dosen pengampu Ibu Mima Nizma, SEMM. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Jangan lupa disimak videonya sampai akhir ya. Untuk pembahasan, 1. Kita menjelaskan tentang struktur bumi. 2. Menjelaskan pembentukan benua dan samudra. 3. Studi kasus, contoh, dan hasil penelitian. Oke, langsung aja masuk ke dalam materinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ekosistem. Konsep ekosistem adalah sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dan komponen non-hidup atau abiotik dalam suatu lingkungan. Ekosistem mencakup hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan fisiknya. Contohnya seperti hutan, danau, padang rumput atau terumbu karang dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur-unsur penyusun ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen ekosistem biotik, yaitu organisme hidup. Yang kedua ada abiotik, komponen tak hidup. Komponen ekosistem biotik yaitu ada produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau penguraian. Sedangkan abiotik ada air, udara, suhu, tanah, dan cahaya matahari. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem. Di sini ada interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik merupakan dasar dari keberlangsungan hidup dalam ekosistem. Komponen abiotik seperti cahaya, air, suhu, dan tanah menyediakan kondisi yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang. Sementara makhluk hidup atau komponen biotik beradaptasi dengan kondisi tersebut untuk bertahan hidup dan berproduksi. Semua interaksi ini membentuk keseimbangan ekosistem yang penting untuk keberlanjutan kehidupan di bumi. Lalu ada interaksi antara komponen biotik. Di sini ada predasi, yaitu pemangsa memangsa mangsanya, contohnya seperti singa memakan zebra. Lalu ada kompetisi, yaitu organisme bersaing untuk sumber daya, contohnya dua spesies burung bersaing untuk tempat bersarang. Di sini juga ada simbiosis, yaitu hubungan antara dua organisme atau mutualisme, komensalisme, parasitisme. Mutualisme adalah kedua pihak diuntungkan, misalnya hubungan antara tumbuhan dan penyerbukannya. Contohnya seperti bunga dan lebah. Parasitisme yaitu satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan, misalnya kutu pada tubuh hewan. Yang ketiga ada komensalisme, yaitu satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak terpengaruh, misalnya burung pemakan serangga yang hidup di dekat sapi. Ada juga interaksi antara komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Sini juga ada contohnya, yaitu jika intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan air meningkat. Selanjutnya yaitu ada berbagai bentuk ekosistem. Ekosistem dapat ditemukan dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis habitat dan faktor abiotiknya. Berikut beberapa contoh bentuk ekosistem adalah: yang pertama ada ekosistem darat, itu seperti hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Lalu yang kedua ada ekosistem perairan seperti laut, sungai, danau, dan terumbu karang. Lalu yang terakhir ada ekosistem buatan seperti pertanian, perkotaan, atau kolam buatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aliran energi dan materi dalam ekosistem. Aliran energi dan materi dalam ekosistem adalah dua proses penting yang menggambarkan bagaimana energi dan materi bergerak melalui ekosistem untuk mendukung kehidupan. Kedua proses ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup organisme yang ada di dalamnya. Meskipun keduanya terkait erat, aliran energi dan materi memiliki perbedaan mendasar. Yang pertama ada aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem mengacu pada pergerakan energi dari satu komponen ke komponen lain dalam ekosistem. Energi ini berasal dari matahari yang merupakan sumber utama bagi sebagian besar ekosistem. Aliran energi melalui ekosistem terjadi melalui rantai
makanan atau jaring-jaring makanan. Dan pada setiap tingkat trofik atau tingkat yang menunjukkan posisi organisme dalam rantai makanan, sebagian besar energi hilang sebagai panas. Lalu ada proses aliran energi dalam ekosistem. Sini ada matahari. Matahari sumber energi utama bagi sebagian besar ekosistem. Energi matahari diserap oleh tumbuhan hijau atau produsen melalui proses fotosintesis. Lalu ada juga fotosintesis atau produsen. Dari hasil fotosintesis tadi, tumbuhan akan memproduksi senyawa organik, misalnya glukosa yang akan menjadi sumber energi dasar untuk semua makhluk hidup pemakannya. Lalu ada konsumen premier atau herbivora, yaitu organisme herbivora, contohnya kelinci, memakan produsen atau tumbuhan dan memperoleh energi yang tersimpan dalam bahan organik. Lalu ada konsumen sekunder dan tersier atau karnivora. Karnivora contohnya seperti ular dan singa, memakan herbivora atau konsumen sekunder. Energi yang tersimpan dalam tubuh herbivora digunakan oleh karnivora. Lalu yang terakhir ada dekomposer seperti bakteri dan jamur, juga berperan penting untuk membantu menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan produk limbah lainnya. Dari proses ini akan ada hasil akhir berupa nutrisi-nutrisi yang bisa dipakai lagi sebagai sumber energi para tumbuhan. Yang kedua ada aliran materi dalam ekosistem. Aliran materi dalam ekosistem merujuk pada pergerakan unsur-unsur atau senyawa kimia seperti karbon, nitrogen, air, dan fosfor melalui ekosistem. Materi tidak mengalir dalam satu arah seperti energi, melainkan berputar dalam siklus biogeokimia yang memungkinkan materi dipergunakan kembali oleh organisme setelah melalui beberapa tahap. Lalu juga ada proses aliran materi dalam ekosistem. Materi yang ada dalam ekosistem berputar melalui beberapa siklus utama yang memungkinkan pengembaliannya ke lingkungan untuk digunakan kembali. Berikut beberapa siklus biogeokimia yang paling penting, yaitu yang pertama ada siklus karbon, di mana ada fotosintesis, yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi glukosa selama fotosintesis. Lalu ada respirasi, yaitu organisme, baik tumbuhan maupun hewan, melepaskan karbon dioksida kembali ke atmosfer melalui proses respirasi atau pernapasan. Lalu ada juga dekomposisi, yaitu bahan organik yang mati seperti tumbuhan dan hewan diuraikan oleh dekomposer atau bakteri jamur menjadi karbon dioksida yang kembali dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua ada siklus nitrogen. Fiksasi nitrogen, yaitu bakteri tertentu di tanah mengubah nitrogen bebas dari atmosfer menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh tumbuhan seperti amonia dan nitrat. Lalu amonifikasi dan nitrifikasi, yaitu organisme mati dan kotoran hewan mengandung nitrogen yang diubah menjadi senyawa lain oleh mikroorganisme tanah yang kemudian bisa digunakan oleh tanaman. Lalu denitrifikasi, yaitu proses di mana bakteri mengubah senyawa nitrogen kembali menjadi nitrogen gas yang dilepaskan ke atmosfer. Yang ketiga ada siklus air. Evaporasi, yaitu air menguap dari permukaan laut, sungai, dan tanaman, atau transpirasi dari tumbuhan ke atmosfer. Lalu ada juga kondensasi, yaitu uap air mengembun membentuk awan. Lalu ada juga presipitasi, yaitu air kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau kabut. Yang terakhir ada infiltrasi dan perkolasi, yaitu air meresap ke dalam tanah dan menyuplai air tanah yang digunakan oleh tumbuhan. Yang terakhir, yang keempat, ada siklus fosfor. Fosfor ditemukan dalam bentuk mineral dan senyawa organik dalam tanah, batuan, dan air. Fosfor digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk DNA dan ATP. Fosfor bergerak melalui rantai makanan, digunakan oleh hewan, dan kembali ke tanah melalui dekomposisi organisme mati. Untuk materi selanjutnya itu adalah tentang studi kasus dan penelitian. Berikut beberapa contoh studi kasus dan hasil penelitian terkait ekosistem. Studi kasus yang pertama itu adalah ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, misalnya hutan-hutan di daerah Indonesia. Nah, studi kasus ini juga ada tujuan, metode, dan hasil. Tujuannya itu menganalisis interaksi antara komponen biotik dan abiotik
dalam ekosistem hutan hujan tropis. Metodenya itu adalah pengamanan lapangan, pengambilan sampel tanah dan vegetasi, serta analisis data. Dan hasilnya itu adalah ditemukan 234 spesies tumbuhan dan 145 hewan dalam ekosistem hutan hujan tropis. Selanjutnya, itu adalah ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem laut yang penting bagi kehidupan biota laut dan pesisir. Terumbu karang juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Ciri-ciri ekosistem terumbu karang terbentuk dari struktur karbonat kalsium. Terdapat di perairan jernih, terdapat juga arus gelombang kecil, laut dangkal lainnya. Studi kasus ini juga memiliki tujuan, metode, dan hasil. Tujuannya itu adalah menganalisis dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap ekonomi terumbu karang. Metodenya itu adalah pengamatan lapangan, pengambilan sampel air dan biota, serta analisis data. Dan hasilnya itu ditemukan penurunan luas terumbu karang terbesar 30% dalam 10 tahun terakhir. Studi yang ketiga itu adalah ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menanam padi dan tanaman pertanian lainnya. Ekosistem sawah juga terdiri dari komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik, komponen tidak hidup. Studi ini bertujuan menganalisis interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah. Metodenya itu adalah pengamatan lapangan, pengambilan sampel tanah dan air, serta analisis data. Dan hasil ditemukan bahwa ekosistem sawah memiliki interaksi yang kompleks antara komponen biotik dan abiotik. Kasus yang keempat itu adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove itu adalah ekosistem alamiah yang berada di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini juga dikenal sebagai hutan mangrove, hutan payau, atau hutan bakau. Studi ini bertujuan menganalisis peran ekosistem mangrove dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Metodenya itu adalah pengamatan lapangan, pengambilan sampel tanah dan vegetasi, serta analisis data. Dan hasilnya ditemukan bahwa ekosistem mangrove dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengurangi erosi pantai. Kasus yang kelima itu adalah ekosistem danau. Ekosistem danau juga merupakan badan air yang dikelilingi oleh daratan dan merupakan perairan yang mengenang. Danau dapat terbentuk secara alami maupun buatan. Tujuan terbentuknya danau adalah sebagai sumber air minum, irigasi, pengendali banjir, dan tempat wisata. Studi ini bertujuan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap ekonomi danau. Metodenya itu adalah pengamatan lapangan, pengambilan sampel air dan biota, serta analisis data. Dan hasilnya ditemukan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem danau dengan cara mengubah suhu air, kadar oksigen, dan komposisi biota. Untuk studi kasus yang terakhir itu adalah ekosistem hutan kering. Ekosistem hutan kering itu adalah ekosistem yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang musiman. Hutan ini juga memiliki ciri khas vegetasi dan curah hujan yang unik. Studi ini bertujuan menganalisis peran ekosistem hutan kering dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Dan metodenya itu pengamatan lapangan, pengambilan sampel tanah dan vegetasi, serta analisis data. Dan hasilnya itu ditemukan bahwa ekosistem hutan kering dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan cara menyerap. Dan untuk kesimpulannya yang terakhir itu adalah ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan di bumi, serta merubah iklim dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko kehilangan biodiversitas. Dalam pendekatan hubungan manusiawi, perilaku dapat efektif mengubah perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan menjadi ramah lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesadaran lingkungan sangat penting dalam mengelola ekosistem dan melestarikan biodiversitas. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.